Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Zulfa. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan asas Pauli dan sifat-sifat unsur berdasarkan teori atom. Ada 4 aturan yang diperlukan untuk membuat konfigurasi elektron atom berelektron banyak. Yang pertama ada Wolfgang Pauli, yang kedua ada prinsip Aubry, yang ketiga ada aturan Hund, dan yang terakhir ada asas Pauli. Nah, yang kita bahas di sini yaitu larangan asas Pauli. Nah, Wolfgang Pauli ini menemukan asas yang mengatur konfigurasi atom-atom berelektron banyak. Asas larangan Pauli berbunyi yaitu tidak mungkin terdapat 2 elektron dalam sebuah atom yang berada dalam keadaan kuantum yang sama. Nah, berarti di sini jumlah elektron maksimal untuk tiap subunit sama dengan 2 kali jumlah orbitalnya. Contohnya di sini yaitu orbital S maksimal 2 elektron, orbital P maksimal 6 elektron, orbital D maksimal 10 elektron, dan orbital F maksimal 14 elektron. Nah, misalnya di sini yaitu 2 elektron menempati subunit 1s. 3 bilangan kuantum pertama akan mempunyai nilai yang sama, yaitu n sama dengan 1, l sama dengan 0, dan m sama dengan 0. Untuk bilangan kuantum yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin, mempunyai nilai yang berbeda, yaitu plus setengah atau min setengah. Dengan kata lain, setiap orbital maksimal hanya dapat terisi 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Sebagai contoh, pengisian elektron pada orbital S digambarkan pada gambar berikut. Yang kedua yaitu sifat-sifat unsur berdasarkan teori atom. Nah, sebelum masuk ke situ, sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini apa sih? Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Nah, sifat yang pertama yaitu jadi-jadi atom. Nah, jadi-jadi atom merupakan jarak inti atom dan elektron terluar. Nah, dalam satu golongan jadi-jadi atom dari atas ke bawah makin besar. Karena jumlah kulit dari atas ke bawah makin banyak, walaupun muatan inti bertambah positif, maka gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin lemah. Sedangkan dalam satu periode jadi-jadi atom dari kiri ke kanan, walaupun jumlah elektronnya dari kiri ke kanan bertambah, tetapi masih menempati kulit yang sama. Bertambahnya muatan dalam inti menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat. Akibatnya jadi-jadi atom makin kecil. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi minimal yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Nah, dalam satu golongan energi ionisasi dari atas ke bawah makin kecil. Karena jadi-jadi atom bertambah besar, walaupun jumlah muatan positif dalam inti bertambah, tetapi gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin lemah karena jadi-jadinya makin panjang. Akibatnya, energi ionisasi makin berkurang. Sedangkan dalam satu periode energi ionisasi unsur dari kiri ke kanan makin besar. Bertambahnya jumlah muatan positif dalam inti juga jumlah kulit tetap menyebabkan gaya tarik inti makin kuat. Akibatnya energi ionisasi makin bertambah. Jadi berkebalikan. Nah, yang ketiga ada afinitas elektron. Afinitas elektron ini merupakan energi yang terlibat ketika suatu elektron diterima oleh satu unsur dalam keadaan gas. Nah, dalam satu golongan afinitas elektron, unsur dari atas ke bawah makin berkurang. Muatan inti bertambah positif, jadi-jadi atom makin besar, dan gaya tarik inti terhadap elektron yang dilengkapi makin lemah. Akibatnya afinitas elektron semakin berkurang. Sedangkan dalam satu periode afinitas elektron unsur dari kiri ke kanan
cenderung bertambah. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah positif, sedangkan jumlah kulit tetap menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangankan makin kuat. Akibatnya, afinitas elektron cenderung bertambah. Nah, yang keempat yaitu ada elektronegativitas. Apa sih elektronegativitas itu? Elektronegativitas adalah kecenderungan atau kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Semakin besar keelektronegatifan suatu atom, berarti dalam ikatan kimia atom tersebut cenderung menarik dari atom yang lain. Seperti itu. Nah, dalam satu golongan, keelektronegatifan unsur dari atas ke bawah makin berkurang. Jumlah muatan inti bertambah positif, jumlah kulit bertambah, maka kemampuan inti untuk menarik elektron menjadi lemah. Akibatnya, keelektronegatifan unsur makin lemah. Sedangkan dalam suatu periode, keelektronegatifan unsur dari kiri ke kanan cenderung naik. Muatan inti bertambah positif, jumlah kulit tetap, menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat. Akibatnya kemampuan atom untuk menarik elektron makin besar. Yang terakhir ada sifat logam. Unsur-unsur dalam sistem periodik dibagi menjadi unsur logam, semi logam, dan juga non logam. Nah, kelogaman unsur terkait dengan energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Nah, dalam suatu golongan, logam unsur bertambah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, energi ionisasi unsur berkurang, sehingga semakin mudah melepas elektron. Sifat logam bertambah. Demikianlah afinitas elektron makin berkurang, sehingga makin sulit bagi unsur untuk menangkap elektron. Sifat non-logam berkurang. Dalam satu periode, sifat logam berkurang dari kiri ke kanan. Nah, sehingga makin sulit bagi unsur untuk melepas elektron. Berarti sifat logam makin berkurang. Nah, nilai afinitas elektron bertambah dari kiri ke kanan. Maka sehingga makin mudah bagi unsur untuk menarik elektron. Akibatnya, sifat non-logam makin berkurang. Kecenderungan ini tidak berlaku bagi unsur-unsur transisi. Sekian untuk penjelasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.